Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang muslim dan saya sedih. Setiap tahun menjelang perayaan Natal selalu ribut. Ribut mengharam-haramkan mengucapkan selamat Natal. Malu-maluin aja. Padahal di kitab suci saya Al-Quran, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Santri Gunung. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi video yang lagi viral sekali, yakni tentang Abu Janda yang menantang pada semua orang siapapun yang dapat menemukan satu ayat atau hadis yang menjelaskan tentang di sana pelarangan atau pengharaman mengucapkan selamat Natal, maka akan dikasih hadiah 50 juta rupiah. Dan saya kira ini bukan sayembara yang perlu untuk ditanggapi ya, karena kita tahu sendiri ucapan selamat Natal dan tentu saja bahasa Al-Quran dan hadis itu sangat berbeda. Jadi secara logis dasar pun tidak akan pernah ditemukan karena itu adalah bahasa yang berbeda. Jadi kalau kita mencari secara eksplisit, siapapun akan mengatakan tidak akan menemukan. Karena apa? Tadi karena bahasanya memang berbeda. Kan tidak ada toh bahasa Arab selamat, itu tidak ada. Nah, yang saya mau kritisi di sini adalah mengenai perilaku yang saya kira tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh para ulama dulu. Jadi dalam perbedaan ya mengenai hukum mengucapkan selamat Natal kepada non-Islam itu memang dari dulu sudah diperdebatkan para ulama. Saya kira semuanya orang mengetahui akan hal ini. Akan tetapi akhir-akhir ini yang menjadi agak menarik dan selalu diangkat ke publik adalah ketika orang-orang yang tidak sepakat dengan dua hukum yang memang sejak dari dulu itu ada perkhilafan. Nah, ini saling menghujat, saling memaki, dan ini yang saya paling tidak suka di kebiasaan Indonesia kita. Padahal keduanya ini sudah berpegang teguh sesuai dengan syariatnya masing-masing, sesuai ijtihadnya sendiri-sendiri seperti itu ya. Jadi ini masalah ijtihadi, memang perkhilafan itu ya pasti ada ya, pasti ada dalam masalah ijtihadi. Akan tetapi yang terpenting adalah ketika kita sudah memegang, misalkan kita memegang hukum yang diperbolehkan, ya silahkan. Akan tetapi jangan terus kita menyalahkan yang mengatakan tidak boleh. Toh mereka juga memiliki argumen yang sama-sama kuat. Karena pada dasarnya kalau kita berijtihad atau mengikuti ulama yang lain, kan belum tentu kita itu betul 100% seperti itu ya. Tapi kita itu bisa kemungkinan besar untuk betul, tapi tidak bisa kita memastikan betul 100%. Jadi sama-sama kita itu sebenarnya kalau dalam urusan kebenaran ini kan masih ngambang semuanya, tidak ada yang kebenaran sejati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang diberikan kekhususan oleh Allah tentu saja ya. Itu kebenaran yang sejati. Yalah, ketika ada orang yang mengangkat topik ini, ya memang bertahun harus terulang, memang terulang terus. Kenapa ya? Karena ini topik ini tidak akan pernah selesai. Ini akan selesai jika permasalahannya itu memang dipilah, ya sudah dipilah A dan B, A dan B, ya sudah. Kalau ada yang ikut A ya silahkan, B ya silahkan. Seperti itu. Kalau yang membolehkan silahkan, yang tidak membolehkan ya silahkan. Yang tidak boleh itu saling bermusuhan, itu tidak boleh. Apalagi saling menyindir, saling memaki, saling mencaci, saling pokoknya ini seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita sebangsa setanah air. Dan ini saya kira tidak elok sekali untuk generasi kedepannya kelak ya. Karena kalau tradisi kita di masa sekarang ini sudah seperti ini, nanti besok bagaimana kita? Dan ini ketika dibiarkan dan tidak ada yang bersuara kemudian membuat jalan tengah ya, ini nanti akan terus bermusuhan. Ada pengadu domba A, B, terus sindir, terus saling sindir,
akhirnya nanti niatnya saya tidak mengadu domba salah satu pihak seperti itu, cuma ingin meluruskan. Nah, cara meluruskannya ini yang biasanya menjadi polemik dan itu perlu diperhatikan oleh kita semuanya ya, siapapun itu. Dan ya sahabat, tadi ini masalah ijtihadi. Jadi kalau misalkan ada yang mengharamkan mengucapkan selamat hari Natal, ya silahkan Anda mengharamkan dengan dalil Anda, tapi jangan sekali-kali Anda merasa paling betul 100% karena ini adalah masalah yang ijtihadi. Dan jangan kemudian ketika Anda sudah meyakini apa yang hukum Anda pegang saat ini, kemudian menganggap orang lain itu salah semua. Ya belum tentu seperti itu juga ya. Kalau Anda benar, belum tentu orang lain itu salah yang tidak sepaham dengan Anda. Bisa jadi dua-duanya itu benar. Bisa jadi loh ya, namanya bisa jadi. Dan ada yang mengatakan haram, ya silahkan dengan hukum haram itu dipegang. Dan yang terpenting adalah jangan sampai tadi menyalahkan orang lain. Belum tentu Anda itu juga betul, karena ini masalah ijtihadi. Jadi sebetulnya sama-sama ya, antara orang yang membolehkan dan tidak membolehkan itu sama-sama punya argumen dan sama-sama masih, kalau kita ukur kebenarannya itu sama-sama masih bias seperti itu. Jadi kalau kebenaran itu silahkan Anda meyakini. Dan kita tahu ya dari dulu dalam bertoleransi itu sudah diajarkan oleh Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, itu sudah harga paten ya. Artinya harusnya ini ketika tidak ada yang mengangkat ya tidak akan rame lagi. Tapi ketika diangkat ya akan rame. Dan ramenya ini yang menjadi menyedihkan kan tadi ya, ada saling mencaci, ada saling memaki satu sama lain, dan itu merupakan suatu tradisi yang sangat tidak elok sekali buat generasi kita kelak nanti sahabat. Jadi ayolah kita coba sekali-kali, misalkan ada yang mengatakan haram, misalkan yang mengatakan haram silahkan bilang haram dengan argumen-argumen yang logis, dengan dalil-dalil nas yang sharih, kemudian dengan pemahaman dan penjelasan yang kira-kira bisa diterima oleh orang lain. Bukan malah kita langsung menyalahkan, kita langsung mengklaim orang lain yang tidak sesuai dengan kita sebagai orang yang kafir, musyrik atau bagaimana. Karena ini masalah khilafiyah. Dan untuk yang menyatakan boleh ya silahkan ditampilkan secara ilmiah juga ya, argumennya, dalilnya yang dipakai, kemudian penjelasan-penjelasan. Dan saya kira semua orang Indonesia ini tidak bodoh, semuanya sudah tahu kalau ini adalah masalah yang khilafiyah. Memang ada perbedaan sejak dari dulu, tetapi perbedaan ini akan tidak menjadi sarana jembatan bermusuhan jika tidak ada yang menggoreng-goreng seperti ini. Jadi seharusnya ini tidak dilakukan oleh Pak Aji ya. Pak Aji itu seharusnya tidak melakukan seperti ini, karena semua orang sudah tahu dan semua orang saya kira sudah pintar semua di zaman sekarang, apalagi informasi mudah sekali untuk digali seperti itu. Semoga bermanfaat ya, manfaat, dan kita bisa tetap damai, santai dalam menyikapi perbedaan. Dan pesan saya sampaikan lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.